apa kabar semua? Saat ini kembali lagi kita bersekolah minggu bersama-sama ya adik-adik. Dan saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saat ini kita mau membuka sekolah minggu kita. Kita mau doa pembukaan. Doa pembukaan dipimpin oleh Adik Daniel. Tuhan Yesus, terima kasih atas beritamu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, berkati teman kami yang sedang sakit, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau melanjutkan sekolah minggu kita mau angkat lagi satu lagu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita juga mau naikkan satu lagu pujian lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya ya ya. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah bersemangat di dalam memuji Tuhan, di dalam berdoa, di dalam mempersiapkan diri untuk sekolah minggu. Dan saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga, buka mata, dan berikan waktu yang terbaik buat Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Siap? Siap, puji Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat hari Minggu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah Minggu secara online. Berikan semangat buat kami ya Bapa. Berikan sukacita buat kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Bu Maya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah adik-adik semua dari kelas Indria, kelas Asuhan, kelas Pratama, kelas Madya yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Diberkatilah semuanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Hari ini pelajarannya diambil dari bahan sekolah minggu yang sudah adik-adik terima, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran mengenai mengenai baptisan itu penting. Baptisan itu penting. Coba adik-adik dipersiapkan bahannya dan dilihat gambarnya. Ini ibu khusus yang kelas Indria. Ada juga yang kelas Pratama dan Madya. Bahannya sudah ada masing-masing ya. Tolong dipersiapkan. Dan jangan lupa persiapkan pensil juga, alat tulis, karena nanti setelah mendengarkan firman Tuhan akan ada tugas-tugas. Kalau ini untuk kelas Pratama, jadi bisa lihat kelas Pratama. Iya, siap untuk belajar. Dan kita akan membaca dulu firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Tetapi hari ini kita akan baca ayat 1 sampai 7 dengan judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika mereka menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Iya. Kita sudah membaca firman Tuhan dan kita akan melihat dulu gambar-gambar mengenai orang yang dibaptis. Mungkin ada di antara adik-adik yang belum pernah melihat bagaimana orang dibaptis. Ayo disaksikan gambar-gambar berikut. Jadi sudah tahu ya tadi ya, melihat gambar-gambar ada beberapa teman-teman kita yang sudah dibaptis. Dan kapan adik-adik akan dibaptis? Iya, pembaptisan perlu sebuah komitmen untuk percaya dengan sungguh-sungguh bagaimana adik-adik mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Dalam hati kita percaya dan kita berkomitmen untuk menjaga iman itu sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, apa sih mengapa kita harus dibaptis? Apakah baptisan itu menjadi satu-satunya sehingga orang menjadi diselamatkan? Atau syarat dari sebuah keselamatan? Bukan. Baptisan bukanlah sebuah jaminan untuk kita diselamatkan. Jaminan diselamatkan adalah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi baptisan ini hanya sebagai simbol saja, sebagai tanda saja bahwa dia adalah pengikut dari Kristus, percaya kepada Kristus. Sama halnya kalau misalnya adik-adik melihat sebuah pesta pernikahan, ya
boleh nggak sih orang menikah tanpa tanpa apa ya namanya, pesta, atau tanpa mengundang orang-orang? Ya boleh saja, asal diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada sebuah resepsi, ada sebuah pesta, itu merupakan tanda bahwa mereka itu sudah dipersatukan. Orang-orang lain menyaksikan, orang-orang lain menjadi, oh mereka sudah menjadi suami istri. Begitu juga dengan baptisan itu sendiri, orang-orang di gereja sudah melihat, oh dia sudah percaya kepada Tuhan. Itu sebagai bukti atau tanda. Jadi bukan sebagai jaminan dari sebuah keselamatan. Itu hanya tanda, hanya simbol bagaimana orang itu percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat cerita tentang Rasul Paulus yang sangat rajin untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus itu kalau zaman sekarang sama dengan pendeta, sama dengan penginjil, mungkin juga sama juga dengan gembala-gembala mokjang yang ada di gereja kita. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, khusus memberitakan firman Tuhan. Bahkan dari setiap kita bisa saja melakukan hal yang sama seperti dengan yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus seorang yang sangat giat dan rajin untuk memberitakan Injil Tuhan ke kota-kota, ke desa-desa, dan jaraknya jauh sekali adik-adik. Bisa yang menyeberangi lautan, harus berjalan lama, karena pada zaman dahulu kan tidak ada ya, pesawat tidak ada, atau telepon tidak ada, sehingga dia harus datang ke sana. Paulus dengan semangat tidak kenal lelah mengajak orang-orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia datang ke satu tempat, dia memberitakan, oh Tuhan Yesus itu Tuhan Juru Selamat, percayalah kamu, kemudian kamu baptislah dan kamu melayani Tuhan. Paulus berkeliling ke daerah-daerah pedalaman, sampailah dia di mana tadi kita baca, sampailah Paulus di Efesus. Ya, di Efesus dia melayani jemaat yang ada di sana. Setibanya di Efesus, Paulus bertemu dengan murid-murid dan mengajar kepada mereka bahwa setelah bertobat, setelah mereka menjadi orang percaya kepada Yesus, mereka harus dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dibaptiskan itu tidak dalam nama-nama yang lain, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus. Selama tinggal di Efesus, Paulus terus mengajar mereka dengan berani di rumah-rumah ibadat dan di ruang-ruang perkuliahan di Tiranus. Allah mengadakan banyak mukjizat melalui Paulus. Banyak orang yang diselamatkan di sana dan banyak orang yang dibaptis. Kehidupan iman mereka menjadi bertumbuh dan bertumbuh, sehingga mereka juga melayani Tuhan. Firman Tuhan semakin tersebar karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, dari bahan yang kita baca, kita harus meneliti dan sangat teliti di dalam membacanya, karena ya adik-adik dalam situasi pandemi ini harus lebih mandiri dan harus lebih banyak membaca karena keterbatasan perjumpaan kita di kelas sekolah minggu. Ya, baptisan tadi ya, baptisan. Kapan adik-adik akan dibaptis? Pertanyaannya. Ya, kapan akan dibaptis? Ketika adik-adik sudah benar-benar percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kehidupan pribadi adik-adik. Kapan? Kapan waktunya? Itu Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang akan mempersiapkan adik-adik. Jadi adik-adik mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri untuk belajar dengan firman Tuhan, kemudian setia sekolah minggu, sehingga mengerti bagaimana memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan keselamatan bagi manusia. Dia adalah Tuhan. Tuhan yaitu pencipta alam semesta, dan juga dia adalah Juru Selamat kita.
juru selamat ketika kita di dunia dan ketika kita sudah meninggalkan dunia atau dipanggil oleh Bapa. Ada jaminan yang Tuhan sediakan, dan ketika adik-adik sudah percaya dengan sungguh-sungguh dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dan di situ ada pertumbuhan kerohanian. Adik-adik bisa melayani lebih lagi, bisa berkomitmen lagi, ingin menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, adik-adik khususnya kelas Madya, persiapkan hati adik-adik untuk menerima Tuhan Yesus. Banyak berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam hati adik-adik, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi adik-adik di dalam kehidupan ini. Dan ingatlah bahwa ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada kuasanya, ada mukjizat yang Tuhan luar biasa berikan. Seperti halnya ketika Paulus memberitakan Injil di Efesus dan membaptis orang-orang yang sudah percaya. Setelah itu ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang percaya di sana. Demikian firman Tuhan hari ini, dan kita akan berdoa, kita akan memuji nama Tuhan di dalam ibadah. Jika adik-adik yang sudah ke gereja, mohon untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kami pengertian bagaimana kami hidup sebagai orang percaya. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan menjelang hari baptisan kami. Tuhan kiranya yang menuntun kami. Berkati adik-adik yang masih kecil, yang masih kelas asuhan, kelas Indria, dan kelas Pratama, biarlah juga dengan setia mengikuti sekolah minggu demi minggu, dan biarlah setia juga mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, dan silahkan mengerjakan tugasnya masing-masing. Jangan lupa ada guru-guru pembimbing yang akan memeriksa. Silahkan adik-adik juga bisa berkonsultasi, bertanya jika ada ya hal-hal yang tidak mengerti, sehingga pengetahuan di dalam firman Tuhan kita semakin hebat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.